mata dohosin anak na Tuhan Yesus Kristus tu hatai. Amin. Tapi perhorasan manugut marihita damang dainang, saudara yang kekasih, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis dalam Hosea 13 ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, akhir-akhir ini cuaca yang sangat ekstrim melanda negeri kita. Hujan begitu lebatnya sehingga terjadi banjir di mana-mana, disertai angin yang sangat kencang, sehingga pohon-pohon banyak yang tumbang seperti yang terjadi di Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Padahal pohon-pohon besar itu secara kasat mata kelihatan kuat dan kokoh berdiri bertahun-tahun diterpa panas terik, hujan lebat dan angin. Sepertinya ia berdiri teguh dan tak tergoyahkan. Tapi suatu ketika ada hujan turun semalam-malaman dan angin bertiup sangat kencang, pohon besar itu pun langsung roboh. Ternyata setelah diselidiki, mulai dari bagian akar hingga setengah dari tinggi pohon itu telah rapuh oleh gigitan rayap. Seperti itulah dosa bekerja dalam diri seseorang. Seperti rayap yang bekerja secara perlahan, tapi pasti dosa bekerja tak terlihat oleh mata jasmani, tapi pada saatnya ia akan menghancurkan hidup manusia. Pada zaman Nabi Hosea, bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan. Mereka secara bebas melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan hidup menurut kehendak sendiri tanpa menghiraukan firman Tuhan. Terlibat dalam penyembahan berhala, terlibat dalam penipuan, perzinahan dan sebagainya. Tuhan memakai Hosea untuk menegur mereka dengan keras. Dengan berkata dalam Hosea 13 ayat 9, Aku membinasakan engkau hai Israel, siapakah yang dapat menolong engkau? Meski mendapat peringatan, mereka tetap tidak bergeming. Seringkali kita tidak menyadari betapa dosa membawa akibat yang sangat mengerikan. Sebab upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Dosa benar-benar menjadi pembinasa yang keji bagi manusia dalam segala hal. Seorang yang hidup dalam dosa pasti tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Tertulis dalam Yesaya 50 ayat 20 sampai 21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menumbuhkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik, firman Allahku. Oleh karena itu, firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan agar kita stop berbuat dosa selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Saudara yang kekasih, dosa hanya membawa seseorang kepada ketidakbahagiaan, kehancuran, dan kebinasaan. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya juga pernah mengungkapkan kebebalan Yehuda seperti ini. Seperti seekor lembu yang tidak mengenal pemiliknya. Keledai di dalam palungan yang tidak mengenal siapa itu Tuhan yang mereka sembah. Yesaya juga berkata, ibarat anak nakal yang sudah dipukul berkali-kali sekujur tubuhnya tetapi tetap bertobat, mau dipukul di bagian mana lagi yang belum luka. Hal yang sama berlaku atas Israel. Kesombongan mereka berbuat dosa, ia merasa tidak perlu bertobat, bahkan tidak merasa perlu adanya Tuhan. Bodohnya ia membuat berhala, ilah palsu dan menyembahnya, menolak Allah sejati demi menyembah Allah yang palsu. Betapa bebalnya, padahal Tuhan sudah menjadi penolong saat ia hadir dalam panggung sejarah dengan menebusnya dari perbudakan Mesir dan membimbingnya dalam perjalanan di padang gurun. Sesaat mereka mengenal dan mengikut Tuhan, tetapi lalu mereka melupakan Dia. Pendurhakaan mereka harus dibayar mahal. Allah bagaikan singa atau macan tutul atau beruang yang mengintai untuk memangsa mereka. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Israel merasa tidak perlu Tuhan. Maka sekarang mereka harus menghadapi Tuhan sebagai musuh di ayat 9. Tak seorang pun yang dapat menolong mereka. Ini sebenarnya dosa lama. Dulu ketika mereka meminta raja kepada Samuel, mereka sedang menolak Allah sebagai raja mereka. Maka, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, walaupun mereka mendapatkan seorang raja untuk memimpin mereka,
raja tidak dapat menolong mereka untuk menghadapi tangan murka Allah yang siap untuk menghukum mereka secara habis-habisan. Saudara yang kekasih, menjelang akhir khotbah Hosea semakin nyata. Di dalam khotbah Hosea, dia mengkhotbahkan tentang pembongkaran dosa-dosa Israel. Israel ternyata sejak awal hidup mereka telah terus-menerus berulang kali menyakiti Tuhan dengan penolakan dan pengkhianatan mereka. Apalagi, apa yang bisa diharapkan mereka selain menerima ganjaran yang setimpal? Kalau kitab Nabi Hosea diakhiri di sini, rasanya tidak pantas diakhiri dengan sebuah murka. Akan tetapi, jangan lupa, di dalam perjalanan iman mereka, dalam perjalanan iman umat Israel, bukan seperti yang mereka pikirkan atau yang dipikirkan manusia. Allah atau dia boleh keras dengan tegas dalam penghukumannya, tetapi dia juga penuh dengan kasih kepada umat ciptaannya. Kitab Hosea seakan-akan ditutup dengan murka, akan tetapi jangan kita lupakan bahwa Allah penuh dengan kasih setia kepada umatnya yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Janganlah kembali kepada dosa. Mari senantiasa hidup kita kita harapkan untuk lebih baik ke depannya. Senantiasa hidup kita diperbaharui oleh Roh Kudus dan senantiasa hidup kita di dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.